Kalau kita melihat pasar secara general, memang ini masih masuk di dalam periode winter, yang mana sebenarnya periode ini merupakan pengulangan dari beberapa periode sebelumnya. Tapi tadi yang disampaikan oleh narasi ya, bahwa memang benar market sekarang juga terkoreksi, salah satunya adalah ketika kebijakan The Fed yang kembali menaikkan suku bunga di rencana September ya, yang kalau saya tidak salah itu akan kembali terulang, yang mana itu sudah dinaikkan di 2-3 bulan yang lalu. Sehingga kalau kemudian kita mengaca ya, ada beberapa hal yang juga cukup krusial. Hal lainnya seperti nilai indeks terhadap dolar, itu juga akhirnya menekan perform dari Bitcoin atau aset kripto yang lain. Jadi kalau kemudian kita berbicara tentang desentralisasi sistem, bahwa pada kenyataannya sistem perekonomian atau financial yang ada di kripto itu juga terpengaruh dari beberapa ekonomi yang lain di dunia ya. Salah satu lainnya adalah yaitu tentang inflasi ya di beberapa negara di Eropa dan di Amerika, Mas Bram. Oke, gejolak ekonomi juga turut mempengaruhi begitu ya pergerakan dari harga kripto ini. Kita beralih ke Pak Ruby. Pak Ruby, di mana Anda kita melihat juga dan juga mengamati terkait perkembangan terkini dari pemberitaan kripto begitu yang menjadi serangan cyber dan juga dijelaskan oleh FBI menjadi sasaran empuk serangan cyber ini. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Ruby? Baik, apa yang disampaikan FBI itu memang secara global sudah banyak terjadi dan sedang marak kembali. Tetapi kalau kita melihat modus yang disebutkan oleh FBI tersebut, sebenarnya belum terlalu tinggi di Indonesia, yaitu pengambil alihan akun kripto seseorang oleh para peretas. Nah, di Indonesia kalau menurut pengamatan kami itu belum terlalu tinggi nilai baik jumlah kasusnya maupun nilainya. Jadi di Indonesia kejahatan kripto itu masih lebih banyak seputar awalnya ransomware, menggunakan kripto untuk sebagai media terima dana yang sulit ataupun lebih sulit dilacak oleh penegak hukum. Lalu yang lagi marak sekali belakangan ini beberapa bulan terakhir kami menangani kasus-kasus investasi bodong yang menggunakan kripto sebagai media investasinya. Nah, disinilah mereka para pelaku ataupun para korban menggunakan crypto exchange di Indonesia, lalu mengirim dananya menggunakan crypto exchange di Indonesia, sehingga korban akhirnya kehilangan dananya dari kripto tersebut cukup besar. Ada satu klien yang kita tangani itu satu individu saja kehilangan 39 miliar dalam sebuah investasi bodong yang bukan investasi bodong yang digerakkan secara masif, tapi mentargetkan individu-individu tertentu. Nah, di situ kejahatannya cukup besar, cukup rapi, dan menggunakan cryptocurrency ini menjadi sangat menarik bagi pelaku, dan karena cepat dan juga tidak lebih sulit terlacak, akhirnya korban dirugikan cukup besar. Nah, satu korban itu bisa 39 miliar, ada beberapa korban lagi yang di bawah 10 miliar dan belasan miliar. Itu hanya kejadian masing-masing korban itu dalam hitungan hari saja. Sehingga resiko di cryptocurrency ini memang awareness di cryptocurrency cybercrime ini perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat oleh semua stakeholder agar tidak ada lagi masyarakat yang terjebak padahal penggunaan kripto untuk positif cukup banyak, tapi masyarakat juga banyak yang belum mengetahui kripto itu bisa disalahgunakan oleh para pelaku, dan akhirnya korban lebih sulit memberikan ataupun melakukan pelaporannya secara hukum karena sifat dari cryptocurrency itu sendiri. Oke, baik Pak Ruby. Nah ini Pak Teguh, seperti yang dikatakan oleh Pak Ruby bahwa perlu adanya peningkatan keamanan dari bertransaksi kripto sendiri. Anda melihatnya untuk peningkatan keamanan transaksi kripto di Indonesia seperti apa, Pak Teguh? Iya, kalau kita berbicara tentang peningkatan keamanan ya di transaksi aset kripto, kami di pedagang kripto ya, itu kita memenuhi beberapa standar yang
butuhkan untuk bisa mendapatkan izin beroperasi. Salah satunya adalah tentang ISO 27001 dan ISO 27017 yang memiliki standar internasional terhadap informasi information security management system gitu ya. Nah, selain itu di setiap exchange itu pasti memiliki risk appetite yang berbeda-beda. Nah, risk appetite ini menyesuaikan dari standar security layer yang dilakukan gitu. Sebut saja seperti di toko kripto, kami mewajibkan ya, memiliki mandatori bahwa semua user kami harus mengaktifkan yang namanya two factor authentication ya, atau 2FA, yang mana kemudian setiap kali ada transaksi mereka wajib untuk bisa memasukkan kodenya gitu. Ya, jauh sebelum mereka bertransaksi, kami juga menerapkan sistem QIC. Ini juga penting. Kenapa? Karena dari pada saat mereka mendaftar, kita harus melakukan background check terhadap apa yang kemudian mereka memiliki tujuan atau niat ya ketika mereka mendaftar. Kami bekerja sama dengan Peruri dan juga Dukcapil untuk bisa membantu kami dalam proses onboarding ini tadi gitu. Dan yang lainnya pasti tentu kami berkoordinasi dengan beberapa lembaga dan kementerian ya, seperti BSSN dan juga Kemenkominfo atau Kominfo, yang kami terus untuk bisa meningkatkan ya level security dari platform yang kami miliki, Mas Bram.